Kita akan lanjutkan teman-teman sekalian pada siang ini, semoga Allah berkahi. Hadits nomor 381 dari awal kita belajar. Yang berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Imamun adil wa syabun nasha'a fi ibadatillahi azza wa jal. ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه." Kata Nabi SAW, ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Yang pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah yang maha mulia dan maha tinggi. Yang ketiga, seorang laki-laki yang hatinya selalu terikat atau terpaut dengan masjid. Yang keempat, 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Keduanya berkumpul dan berpisah atas dasar cinta karena Allah. Yang kelima, seorang laki-laki yang diajak oleh seorang wanita cantik dan menawan. Lalu dia berkata, "Sesungguhnya saya takut kepada Allah." Yang keenam, seseorang yang bersedekah dan menyembunyikan sedekahnya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan yang terakhir, yang ketujuh, dan seorang laki-laki yang mengingat Allah dalam kesendirian, maka kedua matanya mengucurkan air mata. Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kita akan masuk teman-teman sekalian lebih dalam membahas tentang hadis yang mulia ini dan kita coba korek mutiara-mutiara yang sangat mahal. Yang pertama sekali, digambarkan tentang keadaan mahsyar. Banyak dalil yang menjelaskan tentang hari perhimpunan atau hasyr. Bahkan Allah menyebutkan itu ya, sebagai satu surah dalam Al-Quran. Dan cukup banyak yang menjelaskan tentang dalil-dalil hari kebangkitan. Dan Anda sering baca dalam surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, raja, penguasa daripada hari kiamat itu sendiri. Ya. Jadi ini teman-teman sekalian, banyak sekali bukti-bukti yang menggambarkan kepada kita secara dalil tentang adanya mahsyar, hari kebangkitan. Dan ini pasti terjadi. Dalam sebuah hadis yang sahih juga digambarkan bahwasanya mahsyar itu adalah tanah putih. Ya. Tidak ada lagi gunung, tidak ada tanaman, tidak ada lautan, dan itu ada di bumi ini. Dan pada saat itulah dibangkitkan seluruh umat manusia. Dan Nabi SAW mengatakan, "Akulah orang yang paling pertama dibukakan kuburannya." Kemudian juga dalam riwayat yang dikatakan, dan kalian akan dibangkitkan dalam kondisi telanjang kaki, tanpa busana, dan juga tanpa terkhitan. Kemudian orang yang pertama diberikan pakaian adalah Ibrahim alaihissalam. Dan ini sudah pernah kita paparkan panjang lebar dalam beberapa bahasan-bahasan yang lalu ya. Tapi ini menguatkan saja. Kemudian sempat Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah laki-laki dan perempuan akan saling melihat pada saat itu?" Kata Nabi SAW, "Perkara yang mereka hadapi lebih besar daripada itu, hai Aisyah." Jadi tidak ada lagi waktunya untuk melihat dengan syahwat. Dan saya sudah berikan gambaran teman-teman sekalian. Saya ingatkan kembali pada saat membedah hadis tentang hasyr itu. Bagaimana kalau seseorang berada di satu perkampungan misalnya, kemudian datang pasukan besar yang sangat beringas, kemudian mereka membabi buta, membantai siapapun yang ditemukan di depan mereka di perkampungan tersebut. Dan pada saat itu Anda berpikir untuk menyelamatkan diri. Lalu di depan Anda, misalnya Anda seorang laki-laki, ada seorang wanita lari tanpa busana. Apakah masih terfikir untuk syahwat? Atau sebaliknya, seorang wanita melihat laki-laki tanpa busana, apakah masih berpikir untuk ada syahwatnya, sementara di depan mata dia pembantian, yang ini dipenggal lehernya, yang ini dicowok matanya, yang ini dipotong tangannya dan kakinya? Maka tentu saja tidak. Di mahsyar nanti adalah hari yang sangat dahsyat, yang luar biasa gitu. Dan ini nanti akan kita bacakan insya Allah, digambarkan oleh Allah SWT dalam surah Al-Hajj di ayat-ayat pertamanya. Nanti akan kita baca insya Allah untuk menjelaskan bagaimana dahsyatnya pada hari tersebut. Dalam riwayat lain Ummu Salamah mengatakan, "Ya Rasulullah, betapa malunya kalau seandainya kita bisa saling lihat melihat." Maka Nabi SAW menitik beratkan, mirip dengan apa yang disampaikan kepada Aisyah, kalau pada saat itu betul-betul orang sudah tidak tersibukkan lagi dengan masalah syahwat-syahwat seperti ini. Kita akan lihat teman-teman surah nomor 22 dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Hajj. Di awal-awalnya bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan kepada kita tentang pembangkitan ini.
Saya akan bacakan di awal ayatnya, walaupun ini sebenarnya bicara tentang haji, ada bahas masalah haji ya. Tetapi di awal-awal ayat Allah mengingatkan manusia, karena haji juga adalah hari perkumpulan di mana orang di sana yang kaya dan miskin, pejabat dan juga orang-orang biasa akan berkumpul dan di tempat yang sama, dalam kondisi yang sama kurang lebih ya, di Arafah, di Muzdalifah, di Mina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Artinya takut dan tunduklah. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah sesuatu kejadian yang sangat besar. Allah penciptanya, pencipta hari kiamat, pencipta mahsyar yang menggambarkan begitu dahsyatnya kejadian pada saat itu. Lalu Allah gambarkan di ayat keduanya. Yauma tarawunaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adzaballahi syadid. Ingatlah, dan dalam Al-Quran kalau ingat artinya pelajarilah. Karena kita tidak mungkin ingat sesuatu yang kita belum lalui. Tapi di sini maknanya pelajari baik-baik. Pada hari ketika kamu melihat kegoncangan itu, nanti kalau kau hadir di situ dan pasti terjadi, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya. Kalau seandainya ada wanita sedang menyusui anaknya, maka dia akan lepaskan anaknya. Dan kita tahu tidak mungkin ada seorang ibu melepaskan anaknya yang sedang menyusui. Ya karena sayangnya terhadap anaknya. Tapi pada saat itu karena dahsyatnya, ibu-ibu akan lepas anak yang disusuinya. Dikatakan oleh Allah, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya. Kemudian yang kedua, Allah mengatakan, dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil. Kalau ada orang hamil, keguguran tiba-tiba. Karena dahsyatnya pada saat itu. Yang ketiga, dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk. Padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Akan tetapi azab Allah sangat keras. Ya. Jadi ini gambaran Allah subhanahu wa ta'ala tentang mahsyar itu sendiri. Bagaimana kejadiannya begitu dahsyat digambarkan dalam ayat ini teman-teman sekalian. Belum lagi hadis-hadis yang menggambarkan bahwasanya sesungguhnya kata Nabi SAW orang akan dibangkitkan di mahsyar ya, dan mereka akan tenggelam dengan peluh mereka sendiri atau keringat mereka sendiri. Ada yang tenggelam sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai perut, ada yang sampai dada. Bahkan Nabi SAW menggambarkan ada yang tenggelam sampai ke mulutnya. Dan Nabi SAW menggambarkan atau memberikan isyarat dengan telapak tangan beliau yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan berbahagialah teman-teman sebagai seorang muslim dan muslimah kita dapat bocorannya semua ini. Jadi jangan sampai nanti kita malah sudah tahu informasi seperti ini lalu kita sengaja menjerumuskan dirinya pada yang salah. Ya. Kita bukan hanya sekedar menggambarkan atau kita sekarang bukan sedang berbicara tentang kejadian hari kiamat karena itu bahasanya cukup panjang. Dan Anda bisa kembali ke kajian kami di kitab Minhajul Muslim di rukun iman yang kelima, masalah hari kiamat sudah panjang lebar kita jelaskan insyaAllah tentang tanda-tanda kecil, tanda-tanda besar sebelum terjadi kiamat, kemudian bagaimana terjadinya kiamat yang begitu dahsyat dari pembangkitan, kemudian hisab, timbangan amal, kemudian ada sirat yang dibentangkan di atas neraka, kemudian ada qantara, tempat yang berkumpulnya ahli surga sebelum mereka masuk ke dalam surga untuk saling membersihkan sisa-sisa permasalahan yang ada, kemudian surga. Namun yang kita ini titik beratkan teman-teman sekalian, adalah bagaimana pada saat orang lagi panas sekali di saat itu. Ada sebuah riwayat yang menjelaskan, dan ini riwayat disahihkan oleh sebagian ulama, kalau Nabi SAW mengatakan pada hari itu mereka akan dibangkitkan setengah hari dari 50.000 tahun. Artinya 25.000 tahun di mahsyar itu. Dan ini waktu yang luar biasa. Ya, kemudian mereka akan dekat sekali dengan matahari tidak kurang dari 1 mil. Perawi hadis sempat mengatakan, saya tidak tahu yang dimaksudkan apakah 1 mil itu jarak perjalanan manusia yang 1,5 kilometer atau kurang lebih seperti itu. Atau memang mil yang biasa kalau wanita ingin meletakkan celak di mata mereka menggunakan wadah, ya mungkin kayu atau plastik kalau kita sekarang. Pas dia mau letakkan di bulu matanya untuk digosokkan, itu namanya mil. Kalau matahari sampai sedekat itu bagaimana panasnya manusia. Dan pada saat itu mereka akan keluarkan peluh sampai masuk ya, ke 7 lapis bumi, kemudian keluar dan menenggelamkan setiap orang sesuai dengan kadar dosanya sendiri. Nah pada saat itu teman-teman sekalian, ada orang-orang yang Allah khususkan. Dan semoga insya Allah dengan membahas hadits ini kita jadi engah dan kita termasuk orang-orang yang
terselamatkan. Ada orang yang tidak kena sama sekali sengatan matahari itu. Mereka tidak termasuk orang-orang yang sempoyongan seperti orang mabuk tadi. Mereka tidak termasuk seperti wanita yang keguguran, wanita yang melepaskan anaknya. Mereka berada di bawah naungan, dingin, sejuk. Dan mereka dalam sebuah hadis dikatakan oleh Nabi SAW, mereka tidak melewati waktu yang 25.000 tahun itu, kecuali hanya seperti saat matahari mau terbenam sampai terbenam saja. Jadi sangat mudah bagi mereka. Dan mereka berada di bawah naungan arsy-Nya Allah, singgasana Allah yang tentu saja dengan segala macam kenikmatannya. 7 golongan ini teman-teman sekalian sudah disebutkan ya, dalam hadis yang tadi kita sudah terjemahkan. Ya, dan ini pelajaran pertama yaitu tentang keadaan mahsyar. Kita masuk mutiara yang kedua, kita akan bedah ke 7 golongan ini insya Allah. Mutiara yang kedua adalah golongan pertama yang selamat, yaitu masalah imam yang adil. Maksudnya pemimpin yang adil, pemimpin negara, pemimpin masyarakat. Kalau seseorang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jadi pemimpin di satu wilayah, maka ini dia seperti berada di dua ujung tombak yang berbahaya bagi dia. Dia bisa menunggangi jabatan itu sehingga menjadi orang yang paling banyak panen pahala dan paling banyak meraih rahmat dan ya karunia dari Allah SWT, atau memang sebaliknya dia akan masuk dalam sebuah jebakan ya, yang membahayakan bagi diri dia baik dunia maupun di akhirat, dan ujungnya adalah neraka. Dan cukup banyak bahasan masalah ini, bahkan Imam Adz-Dzahabi rahimahullah masukkan dalam kategori dosa besar kalau sampai ada pemimpin yang zalim terhadap masyarakatnya. Kalau ada pemimpin yang cerdas, dia menunggangi jabatan tersebut justru untuk meraih kesempatan pahala, karena memang keputusan dia akan merata dan hampir seluruh masyarakatnya akan mengikuti. Maka kalau itu keputusan kebaikan dengan tanda tangan, dengan instruksi, ya, kemudian masyarakat mengamalkan itu, menjalankan, maka dia akan panen semua pahalanya. Sebaliknya kalau dia mengeluarkan sebuah instruksi yang salah, ya, sebuah keputusan yang salah, tanda tangan yang salah, maka dia akan memanen dosa semua orang yang mengikuti perbuatan atau perintah tersebut. Dan ini hal yang harus benar-benar digarisbawahi. Maka pemimpin yang adil, yang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bukan berpikir untuk memperbanyak hartanya, dia bukan berpikir justru untuk maslahat-maslahat pribadinya gitu. Atau mungkin titipan-titipan dari orang-orang yang zalim sehingga mereka lebih banyak melakukan kezaliman di negara tersebut misalnya. Maka dia akan menjadi orang yang luar biasa. Dan banyak contoh dalam masalah ini. Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Ridwanullahi alaihim, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhum ajma'in. Bagaimana banyak khalifah-khalifah dan sultan dalam Islam yang namanya terukir baik. Ya, dengan kalau perlu diukir dengan tinta emas, nama-nama dan kisah-kisah mereka yang luar biasa gitu. Bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan kesederhanaannya memimpin negara pada saat itu dan kemudian berlaku adil dengan masyarakatnya. Bahkan dia sendiri yang mendatangi rumah janda-janda tua untuk disapu, dibersihkan, disiapkan makannya. Seorang janda tua yang buta matanya di pinggir kota Madinah yang terus saja dirawat oleh Abu Bakar sampai Abu Bakar meninggal radhiyallahu anhu, dan Umar sampai menangis pada saat tahu hal tersebut karena dia mengatakan, dengan inilah Abu Bakar engkau mengalahkan kami. Dan bagaimana luar biasanya keputusan yang sangat jelas dalam kepemimpinan Abu Bakar pada saat ada orang menolak untuk membayar zakat. Beliau membentuk pasukan dan memerangi mereka sehingga terselamatkanlah salah satu rukun Islam. Kata sebagian ulama muslimin, kalau seandainya Abu Bakar ya, tidak mempertahankan tentang masalah zakat pada saat itu dan mentoleransi untuk tidak ya, menghukum mereka para penolak zakat ini, maka mungkin akan terus lahir sampai sekarang generasi yang terus menolak zakat. Dan banyak sekali hal-hal yang luar biasa dari kehidupan beliau. Begitu juga dengan Umar radhiyallahu anhu, tidak pernah tidur di malam hari. Kecuali beliau sudah pastikan keliling kota Madinah. Kemudian memastikan tidak ada lagi orang yang butuh pada beliau. Ya, pernah sekali 3 hari Umar bin Khattab tidak keluar. Kemudian beliau pergi ke pinggir kota Madinah, lalu ditemukan ada seorang ibu yang sedang menyalakan api unggun. Kemudian anak-anaknya menangis, di sebelahnya ada 3 orang. Lalu Umar bertanya, "Hai hamba Allah, ada apa denganmu?" Tiba-tiba ibu tersebut dengan spontan mengatakan, "Pemimpin negara ini tidak memperhatikan kami." Dia tidak tahu kalau ini Umar. Maka Umar pun mengatakan, "Ada apa?" Dia mengatakan, "Saya sama anak-anak saya belum makan selama 3 hari. Kata Umar, "Apa yang kau masak ibu?" Dibuka pancinya, ternyata sebuah batu
yang dimasak dengan air hanya untuk menenangkan anak-anaknya, seakan-akan ibunya sedang masak. Kalau mereka capek, menangis, mereka akan tertidur. Dan begitu selama 3 hari. Tanpa banyak bicara, Umar bin Khattab langsung jalan menuju ke Baitul Mal di malam itu juga. Kemudian langsung mengambil gandum dan beberapa kebutuhan, lalu beliau kembali ke kemah atau ke tempat ibu tersebut lalu memasakkannya, lalu kemudian memberikan makan kepada ibu tersebut dan juga anak-anaknya sampai kenyang, kemudian menambahkan lagi dengan memberikan instruksi mengatakan besok kamu boleh untuk datang mengambil hakmu sebagai warga. Setelah ibu tersebut mengatakan kalau pemimpin negara ini seperti Anda kami tidak akan kelaparan, maka ada seorang sahabat yang jalan bersama Umar mengatakan, jagalah lisanmu hai ibu, sesungguhnya yang sedang kau ajak bicara adalah Amir Mukminin. Maka ibu tersebut kaget dan sempat takut, tapi akhirnya Umar menenangkan dia dan kemudian memberikan haknya. Dan begitulah luar biasanya dia takut, khawatir jangan sampai dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat dia memikul gandum di pundaknya, orang yang sedang bersamanya mengatakan, ya Amir Mukminin, biarkan saya memikulnya. Maka Umar dengan tegas mengatakan, apakah kau siap menanggung, memikul dosa-dosaku di punggungmu pada hari kiamat? Ini tanggung jawabku. Betul juga dengan kisah seorang badui yang masyhur menancapkan kemahnya di pinggir kota Madinah. Orang yang cuma sekedar lewat, bukan warga Madinah. Kemudian Umar bin Khattab lagi jalan bersama, atau sedang berjalan pada malam itu sendirian. Kemudian menemukan orang Arab badui tersebut. Lalu Umar mengucapkan salam, orang itu menjawab. Lalu kata Umar, ada apa denganmu? Dan siapa kamu ini? Dia mengatakan, saya seorang musafir yang lewat. Kemudian saya mau istirahat malam ini. Di sini besok saya akan pergi. Kebetulan dalam kemah terdengar suara seorang wanita yang menjerit, kesakitan, ya, merintih. Maka kata Umar, siapa orang itu? Orang Arab Badui tadi merasa malu lalu dia mengatakan, sudahlah nggak masalah, ini bukan urusan kamu. Umar mengatakan, mungkin saya bisa bantu. Dia bilang, itu istri saya mau melahirkan. Cuman saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya tidak pernah membantu wanita melahirkan. Ini anak pertama. Dan di sini juga saya tidak kenal orang, apalagi malam seperti ini. Kata Umar, saya akan datangkan untuk kamu, siapa yang akan membantumu? Orang itu mengatakan, jazakallahu khairan. Dia muslim. Dia tidak tahu kalau ini Umar. Maka Umar pun pulang ke rumahnya lalu membangunkan istrinya yang merupakan cucu Rasulullah SAW. Anaknya Ali bin Abi Thalib, Ummu Kalthum radhiyallahu anha. Dia mengatakan, wahai cucu Rasulullah, apakah engkau mau mendapatkan atau meraih pahala seorang muslim yang ingin melahirkan di pinggir kota Madinah? Maka dia mengatakan, tentu wahai Amir Mukminin. Maka Umar mengatakan, persiapkanlah. Di malam itu, belum ada media kayak kita sekarang. Seorang raja muslim bersama dengan istrinya ratu keluar malam itu, berdua jalan menuju ke tempat kemah orang Badui tadi. Tidak ada yang tahu tentang kasus ini. Subhanallah, begitu tiba di kemah, tanpa banyak bicara, Umar mengatakan, masuklah dan selesaikanlah apa yang harus kau selesaikan. Maka ya, istrinya masuk ke dalam kemah lalu membantu melahirkan wanita tadi. Sambil menunggu, Umar bin Khattab ngobrol sama orang Arab ini. Kamu dari mana? Asalnya di mana? Dari suku apa? Sambil ngobrol. Begitu melahirkan istri si orang Badui ini, tiba-tiba Ummu Kalthum mengucapkan, wahai Amir Mukminin, wahai pemimpin orang beriman, sampaikan kepada teman Anda kalau istrinya sudah melahirkan. Begitu mendengarkan kata-kata Amir Mukminin, maka orang ini kaget. Terus kemudian tiba-tiba dia, ya, karena gemetar, dia mengatakan, apakah Anda Amir Mukminin? Kata Umar, iya, tenanglah. Ya. Sesungguhnya kau punya hak untuk mendapatkan itu. Bagaimana dia peduli pada saat itu kepada masyarakatnya. Dan dia tidak bisa, teman-teman sekalian, meninggalkan satupun kezaliman yang terjadi di kerajaannya. Bukan cuma di kota Madinah. Dimanapun. Beliau selalu memantau gubernur-gubernurnya, ya, yang diletakkan di Persia, di Romawi, di wilayah-wilayah luas. Setiap ada keluhan maka beliau langsung, ya, memecat. Kalaupun itu betul terbukti, kemudian mengganti dengan orang-orang yang luar biasa. Yang memang tolak ukur bagi Umar adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali orang diangkat menjadi pemimpin di zaman beliau, maka yang paling pertama adalah orang yang tidak mencintai dunia dan orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala lalu diangkat menjadi pejabat-pejabat negaranya. Kemudian selanjutnya juga Uthman bin Affan yang terus menyebarkan keadilan-keadilan. Bagaimana hampir setiap hari di kota Madinah ada sekian banyak ekor unta. Kalau kita sekarang mungkin mobil-mobil kontainer yang mengangkat pembagian-pembagian gratis. Ya, seruan-seruan Uthman bin Affan mengatakan, wahai penduduk Madinah, ambillah ini hak kalian. Hari itu dibagi madu, besoknya dibagi keju, besoknya dibagi gandum, dan seterusnya. Sehingga masyarakat makmur sekali pada saat itu.
Begitu juga dengan Ali radhiyallahu anhu yang terus saja memperhatikan masyarakatnya dan bagaimana beliau pernah bertikai dengan salah satu orang Yahudi di dalam masalah baju perang yang kemudian ternyata Ali bin Abi Thalib bersedia untuk masuk ke pengadilan dan akhirnya hakim memutuskan kalau baju perang itu milik Yahudi karena tidak ada saksi dan dia pun ya, radhiyallahu anhu menerima keputusan tersebut yang akhirnya membuat Yahudi itu masuk Islam dan sekian banyak kisah-kisah keadilan yang luar biasa. Maka seorang pemimpin dia bisa menunggangi jabatan dia tentunya, dia bisa menunggangi jabatan dia untuk ya, meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala bahkan juga masuk ke dalam surga dan dalam bahasan kita adalah dia juga termasuk orang yang selamat dari dahsyatnya mahsyar tadi yang kita gambarkan karena keadilannya. Atau sebaliknya, dia akan menjadi orang yang paling terhina dan tercela kalau dia memang menyalahgunakan jabatan yang ada. Sehingga dia mengkhianati masyarakatnya. Berapa banyak orang yang telah dijanjikan dengan janji-janji tapi semuanya palsu misalnya. Maka berapa banyak orang yang akan tuntut dia pada hari kiamat nanti. Kalau kita punya masalah dengan satu orang saja tetangga kita. Sudah cukup kalau kita buat kezaliman untuk dia tuntut bahkan dia menghabiskan pahala kita hari kiamat. Bagaimana dengan orang yang punya masalah dengan satu RT atau lebih besar lagi satu RW atau lebih besar lagi mungkin satu kelurahan, satu kecamatan, satu desa, satu kota. Satu negara, berapa banyak ya, yang akan dia hadapin musuh pada hari kiamat dan akan tentu menjerambakkan dia ke dalam api neraka. Dan ini bahaya sekali. Oleh karena itu para salafus saleh mereka coba menghindar semaksimal mungkin pada saat diperintahkan atau diminta untuk menjadi pemimpin. Kecuali dalam keadaan mereka darurat sekali, baru mereka ya, memimpin. Ya, ini pada saat mereka tahu mereka bisa menjalankan ya, dan memang mereka dipaksa mau tidak mau, kalau tidak maka akan datang seorang yang zalim yang akan menduduki kedudukan tersebut maka mereka terpaksa. Kalau tidak mereka menyelamatkan diri. Bagaimana Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah lari dari jabatan hakim yang pada saat itu hakim itu bisa menghakimi khalifah dan gajinya cukup besar, fasilitasnya sangat bagus, tapi beliau melarikan diri karena tidak mau ya, jangan sampai nanti beliau dituntut dari satu keputusan yang salah pada hari kiamat nanti. Dan beliau lebih memilih untuk menjadi pengajar dari para tenaga pengajar atau dai-dai kaum muslimin di kota Mekah. Dan sekian banyak contoh-contoh dalam masalah ini tentunya. Yang jelas kalau Anda diberikan amanah oleh Allah SWT menjadi seorang pemimpin, raihlah kesempatan emas dalam hadis ini untuk selamat dari dahsyatnya mahsyar yang sudah kita gambarkan tadi dengan membacakan surah Al-Hajj dan juga beberapa hadis-hadis yang sudah saya paparkan. Kemudian kita masuk mutiara yang ketiga dari hadis ini, dan ini adalah golongan yang kedua, syabun nasha'a fi ibadatillah. Dan ini konsep Islam, anak muda, generasi muda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah yang maha suci dan juga maha mulia dan maha tinggi. Yang kita lihat sekarang, lingkup misalnya di Indonesia saja kita bicara. Sering kita dengar itu. Mumpung masih muda. Gitu. Apa maksudnya? Silakan buat sepuasnya. Boleh kenal rokok, khamar, narkotika, perzinahan, segala macam hal. Mumpung masih muda, seakan-akan nanti kalau sudah tua baru taubat. La haula wa la quwata illa billah. Siapa yang menjamin Anda bisa sampai masa tua? Dari mana jaminannya? Berapa banyak orang yang meninggal masih muda. Karena narkotika, karena khamar, mabuk, tabrakan, karena perzinahan di hotel dan segala macam hal. Justru di masa muda itu harus digunakan. Karena potensi, energi, ide-ide lagi banyaknya dan bagus. Lagi cemerlangnya. Kita lihat bagaimana Darul Arqam yang Anda kenal di Mekah. Arqam yang terkenal. Nabi SAW selalu menjadikan rumah beliau sebagai basis dakwah. Itu umurnya 16 tahun. Pemilik rumah itu umurnya 16 tahun. Dan dia menampung Nabi SAW dan para sahabat untuk berdakwah di Mekah pada saat itu. Bagaimana Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah masuk Islam umur belasan tahun. Dan bagaimana mereka bisa meraih gelar salah satu dari 10 orang yang jamin masuk surga. Dengan keberaniannya, dengan ketulusannya. Belasan tahun umurnya. Bagaimana tokoh-tokoh sahabat Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Zubair, ya, Abdullah bin Jubair, dan banyak yang lain. Ridwanullahi alaihim, Anas bin Malik, Usama bin Zaid. Ini semua adalah anak-anak muda muslim yang luar biasa. Mereka tumbuh di atas ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Dari masa kecil mereka sudah selalu dicekokin
ilmu-ilmu agama. Maksud saya di sana adalah diajarkan. Mohon maaf kalau bahasa Cikoken kurang tepat, kita ajarkan, kita tanamkan kepada anak-anak kita. Kenalkan Allah Subhanahu wa taala di masa mereka masih kecil. Takutlah kepada Allah, patuhlah kepada Allah. Ini karena Allah perintahkan. Saya coba terapkan kepada anak-anak seperti itu dan tertanam cukup baik. Gak boleh begini karena Allah larang, gak boleh begini karena Rasulullah larang. Kita kerjakan ini karena Allah yang perintahkan. Tanamkan semua itu. Biarkan mereka tumbuh di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa teman-teman selalu ragu untuk masukkan anaknya di pesantren? Kenapa pesantren seperti tanda kutip momok, tempat yang menakutkan atau tempat pelampiasan untuk anak-anak nakal? Nanti kalau kau nakal, ayah dan ibu akan masukkan kau di pesantren. Sehingga anaknya tangkap pesantren tempat yang buruk, yang tidak baik. Padahal di pesantren, saya pernah di pesantren. Azan diingatkan pergi ke masjid, sholat. Kita tiap hari belajar kalau Allah, kalau Rasul. Diajarkan akhlak-akhlak yang mulia, keluar menjadi kader-kader umat yang baik. Apalagi di masa-masa pubertas itu. SMP dan SMA, di mana memang lagi bergejolaknya. Kita tahu banyak pergaulan bebas di sana sini. Yang jelas jauh dari agama pada saat mereka tidak masuk di sekolah-sekolah agama. Di sekolah agama aja masih banyak pelanggaran, apalagi kalau sudah tidak belajar agama. Kenapa generasi muda ini dibiarkan hilang begitu saja? Ini adalah aset umat yang harusnya bisa dijaga. Harusnya kita biasakan mereka sudah mengenal sholat malam, mengenal Al-Quran, mendengar tentang surga dan neraka. Dan saya melihat anak-anak ini sangat mudah. Ada anak-anak kami yang pada saat di rumah misalnya melakukan satu perbuatan sedikit saja, mungkin bagi kita pelanggaran secara teknis sebenarnya anak itu misalnya menumpahkan ini atau apa saja. Kemudian kalau istri saya mau menasihatkan, saya ingat betul nggak takut kalau masuk neraka, nanti neraka itu begini, kuburan itu begini. Hanya sedikit diberikan gambaran, sudah ketakutan sampai pernah menangis. Saya lihat sendiri bagaimana mereka ketakutan pada saat diberikan gambaran dan penanaman rasa takut kepada Allah SWT dan hukumannya ini dari kecil, sehingga mereka itu tidak terbiasa dalam perbuatan-perbuatan kemungkaran nanti. Nah, ini poin yang mesti digarisbawahi teman-teman sekalian. Karena generasi muda ini seperti sesuatu yang lazim dan harus selalu kalau tamat SMA pilok sana sini bajunya, buat ugal-ugalan di jalanan, jalan tidak pakai helm, mabuk-mabukan, seks bebas, ganggu gurunya. Kenapa selalu yang digambarkan dalam bahkan film-film dan sinetron pasti kalau SMA itu pergaulan bebas. Pasti yang digambarkan narkotika, pasti digambarkan hampir di luar nikah. Kenapa bukan sesuatu yang baik, yang patuh, yang taat, yang soleh dan soleha? Kenapa bukan seperti itu? Maka ini hal yang bertolak belakang sekali dengan karunia yang Allah janjikan di sini. Kalau Anda teman-teman sekalian luput dari kesempatan emas di masa muda dulu tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau kurang ibadahnya, maka jangan lagi luputkan anak-anak kita. Generasi yang Allah amanahkan di tangan kita, gitu kan. Itu luar biasa teman-teman sekalian. Saya bisa rasakan sendiri pada saat tamat atau masih SMP ya, pas masuk SMA, pas masuk di kota Madinah. Kemudian haji pertama kami lakukan tahun 90, saya masih ingat itu anak-anak yang masih belasan tahun semuanya pada saat itu. Kami haji bersama dengan kampus, kemudian pergi dan bagaimana mereka dengan semangatnya di saat diajarkan agama dan bagaimana tertanam itu. Ya, penanaman agama itu sangat mudah bagi generasi muda itu dan mereka sangat mudah tersentuh dan mereka lebih semangat. Usama bin Zaid radhiyallahu anhu itu diangkat jadi pemimpin perang oleh Nabi SAW 17 tahun umurnya. Sampai ada sebagian orang yang ragu pada saat itu. Kata Nabi SAW, ada sebagian kalian meragukan tentang kepemimpinan anak ini. Padahal sebagaimana kalian ragu terhadap pemimpin ayahnya Zaid bin Haritha. Tapi ketahuilah dia pemimpin yang paling tepat. Akhirnya dia menjadi pemimpin. Di dalam pasukannya ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada sahabat-sahabat senior pada saat itu. Ridwanullahi alaihim. Jadi bagaimana generasi muda ini dikader untuk menjadi orang yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu karunia yang besar karena mereka termasuk anak-anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, itu akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan merasakan mahsyar yang sampai 25.000 tahun tadi. Ya, setengah hari dari 50.000 tahun dalam hadis dikatakan itu kecuali hanya seperti matahari mau terbenam sampai terbenamnya matahari, dan mereka berada dalam nikmat yang besar. Dan tentu kalau Anda mengkader anak-anak Anda supaya bisa menjadi generasi seperti ini, maka Anda meraih pahala-pahala mereka juga. Ya, kalau masa muda Anda dulu tidak seperti itu. Yang ketiga adalah warajulun qalbu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Ya, di sini dikatakan rajul adalah seorang laki-laki. Nah, memang laki-laki yang dominan diperintahkan ke masjid, dan dalam madzhab Imam Ahmad rahimahullah memang wajib untuk menuju ke masjid.
Dan ini teman-teman sebuah hal juga yang harusnya dijadikan sebagai sebuah pegangan hidup. Hati kita selalu terpaut, terikat dengan masjid. Gelisah kalau terdengar azan masih belum ke masjid. Gitu kan. Kecuali Anda punya udzur syar'i, Anda sakit, Anda ada hal-hal lain, itu berbeda. Tapi kalau tidak, maka semangat untuk pergi ke masjid. Bukankah kita dapat banyak sekali keutamaan? Doa keluar rumah ada keutamaan. Doa ke masjid juga ada bacaan tersendiri. Ini kita pelajari di Senin sore ya, di kumpulan doa itu sudah kita pelajari. Bagaimana kita minta pada saat ke masjid, diberikan cahaya di wajah, di hati, di kulit, di darah, ya, di sebelah kanan, sebelah kiri, depan, belakang. Kita minta di kuburan kita, di wajah kita diberikan cahaya. Itu doa menuju ke masjid, ada keutamanya sendiri. Setiap langkah ke masjid, satu langkah kaki, itu akan dicatatkan satu pahala dalam hadis Bukhari Muslim. Satu langkah yang lain akan dihapuskan satu dosa. Dan dengan langkah itu diangkatkan satu derajat. Ini sudah 5 keutamaan. Belum masuk ke dalam masjid dengan kaki kanan, keutamaan sendiri. Cuma melangkah kaki kanan masuk ada pahalanya. Keluar dengan kaki kiri, ini juga pahala sendiri. Kemudian Anda bisa sholat qobliyah di situ. Ada doa antara azan iqamah yang mustajab. Ada mendapatkan keutamaan sholat berjamaah awal takbiratul ihram bersama imam. Kemudian juga ada zikir habis sholat yang jelas-jelas didoakan oleh malaikat selama tidak membatalkan wudhu dan berdiri dari musallahnya. Tidak kurang dari 10 atau 11 keutamaan Anda dapatkan dengan ke masjid. Tapi di sini yang diberatkan adalah potongan kalimat Nabi SAW atau potongan sabda beliau mu'allakun bil masajid. Memang hatinya itu terpaut dengan masjid. Sebagian ulama hadits menjelaskan terpaut ini artinya gelisah setelah selesai mengerjakan satu sholat ya, untuk meraih atau dia gelisah jangan sampai luput padanya sholat setelahnya. Jadi misalnya selepas sholat duhur, itu dia sudah mulai gelisah. Jangan sampai asar nanti dia luput. Terus hatinya terikat walaupun dia beraktivitas yang lain. Sehingga asar itu betul-betul tidak luput. Selepas asar, dia lagi gelisah, jangan sampai maghrib luput darinya. Setelah maghrib begitu juga dengan isya. Setelah isya begitu juga dengan subuh. Subuh begitu juga ke duhur. Dan seterusnya. Ini yang dimaksud dengan mu'allak. Jadi selalu hatinya terpaut dengan masjid. Tidak akan pernah mau kehilangan satu kali pun sholat berjamaah di masjid. Nah, kapan ini terjadi teman-teman? Anda akan dapat tiket. Salah satu dari tiket-tiket yang dapat naungan Allah pada hari kiamat nanti. Jadi mengikat hati dengan masjid. Ya. Kemudian yang keempat dan ini yang jadi saksi bahasan kita. Golongan keempat dan ini adalah mutiara yang kelima dalam hadis kita. Yaitu warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Ini karena bab kita adalah saling mencintai karena Allah. Maka ini saksi bahasannya. 2 orang lelaki yang saling mencintai karena Allah. Bersatu karena itu, karena cinta, karena Allah, dan berpisah juga karenanya. Ya. Di sini tentu juga masuk, kata sebagian ulama, adalah 2 wanita yang saling mencintai karena Allah. Karena di sini babnya lebih kepada sesama jenis, ya, saling mencintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dimaksud 2 orang yang saling mencintai karena Allah berkumpul karenanya, maksudnya karena dia lihat ada orang yang lebih baik ibadahnya daripada dia, kemudian dia menjadikannya sebagai sahabatnya karena Allah. Tentu kalau kita bahas di sini ijtama'a alaihi, berkumpul bersatu karena Allah, tentu tidak mungkin dijadikan sahabat ahli maksiat karena akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat siapa di antara muslimin generasi muda Islam yang baik imannya, baik akhlaknya, lalu kita menjadikannya sebagai sahabat kita karena Allah Subhanahu wa taala dan juga berpisah karenanya. Maksudnya kalau sahabatnya itu melakukan maksiatan, diingatkan, tidak mau dengar, ya, maka dia boleh meninggalkan temannya tadi untuk menjadi sahabat dekat. Ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam yang meluas untuk semua muslim itu tidak dihapus, tidak dihilangkan. Tapi persahabatan dia pribadi dengan orang ini itu diputuskan sama dia karena dia khawatir dia juga terpengaruh. Ya seperti itu. Dan Nabi SAW menjadikan pondasi pendirian negara di Madinah awal beliau hijrah SAW ada 3. Yang pertama adalah beliau membangun masjid, Masjid Quba dan Masjid Nabawi sebagai simbol Islam. Oleh karena itu, di setiap desa, kota Islam, negara Islam harus ada masjid yang merupakan simbol. Kemudian yang kedua, mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Nah ini ukhuwahnya. Bagaimana menjalin. Ada ukhuwah umum, Nabi SAW menyampaikan tentang semua. Firman Allah SWT, innamal mu'minuna ikhwah, semua orang beriman adalah bersaudara. Dan beliau juga lakukan ukhuwah yang khusus. Seperti mempersaudarakan antara Sa'ad dan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu majma'in, mempersaudarakan antara fulan sama fulan dan seterusnya. Beliau mempersaudarakan banyak di antara
sahabat-sahabat Nabi yang memang nanti menjadi sahabat dekat satu sama yang lain, gitu kan. Dan kisah yang masyhur Sa'ad bagaimana menawarkan kepada Abdurrahman sebagai bentuk ketulusannya karena Allah. Dia punya 2 orang istri, dia mengatakan, saya akan menceraikan salah satunya setelah kau lihat yang mana kau cocok, kemudian kau boleh nikahi selama saya iddah. Dan saya juga punya setengah perkebunan kurma di Madinah milik saya, maka saya akan bagi 2. Ya, dengan bentuk persaudaraan yang dia ingin sempurnakan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu Abdurrahman sangat mulia menolaknya, mengatakan semoga Allah berkahi di keluargamu dan juga hartamu. Dia hanya minta ditunjukkan pasar, kemudian dia pun mulai berdagang sampai dia punya kemampuan, lalu dia melamar seorang wanita Ansar dengan emas atau dengan emas sebesar biji kurma. Dan seterusnya. Intinya teman-teman, yang ketiga ini atau yang keempat, golongan keempat ini dianjurkan kita memilih salah satu dari kaum muslimin sesama jenis kita untuk kita jadikan sebagai sahabat kita. Dan boleh orang mencintai lebih daripada satu orang kalau memang dianggap adalah orang-orang saleh, gitu kan. Tapi ini dianjurkan seseorang kalaupun menyukainya dia membahasakan itu. Seperti misalnya pernah ada sahabat Nabi, tidak disebutkan dalam riwayat ini namanya, sholatnya luar biasa khusyuknya. Bagus sekali sholatnya. Ada satu sahabat yang sedang duduk di sebelah Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, saya menyukai orang ini karena Allah. Karena luar biasa gitu, sholatnya khusyuk, penuh dengan tumak nina sampai salam. Orang itu pas mau keluar dari masjid. Kata Nabi SAW, kejar orang itu. Dan ucapkan di wajahnya. Maka dikejar oleh sahabat tersebut yang mengatakan, uhibbuka fillah. Saya mencintaimu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu ini sudah pernah kita jelaskan juga dalam kajian Minhajul Muslim, teman-teman sekalian, kitab Minhajul Muslim, tentang bagaimana harusnya menjadi atau bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, ya. Jadi selain orang itu kita anggap lebih baik daripada kita ibadahnya, juga kita harus betul-betul sesuai perkataan kita dengan loyalitas dan royalitas kita. Kita harus loyal dengan dia dan juga kita royal. Makanya pernah ada orang datang kepada Abu Hurairah dan juga riwayat lain Abdullah bin Mas'ud ridwanullahi alaihim lalu mengatakan, saya mencintai anda karena Allah. Kata keduanya, ya, tentu ini di orang yang berbeda, ya, orang yang sedang mengajak ngobrol dan di waktu yang berbeda, tapi riwayatnya mirip. Kata Abu Hurairah dan dalam riwayat lain Abdullah bin Mas'ud juga berkata, apakah kau bersedia untuk menjadikan kantongku kantongmu dan kantongmu kantongku? Artinya setelah kita bersaudara karena Allah ini berarti hartaku hartamu, hartamu juga hartaku. Maka orang itu mengatakan, saya belum sampai ke tingkat itu. Kata beliau, kalau gitu cari orang lain. Karena ukhuwah ini benar-benar berarti ada loyalitas, ada royalitas. Bagaimana kita betul-betul menunjukkan cinta karena Allah kepada dia dengan membantunya, gitu kan? Nah, ini yang digambarkan oleh Sa'ad radhiyallahu anhu pada saat menawarkan setengah hartanya kepada Abdurrahman bin Auf ridwanullahi alaihim. Dan juga Imam Syafi'i mengatakan rahimahullah, siapa yang ingin langgeng dengan sahabatnya karena Allah, maka dia harus bersabar dengan kekurangan-kekurangannya kalaupun ada, dengan cara menasehatinya, meluruskan, kecuali betul-betul tidak mau dia perbaiki, baru kemudian kita berpisah karena Allah Subhanahu wa taala, karena manusia punya kekurangan, ya. Itu yang dimaksud dalam hadis ini. Kemudian mutiara yang selanjutnya yang keenam, dan ini adalah golongan yang kelima, وَرَجُلٌ دَعَتْهُمْ رَأَةٌ ذَاتُ حُسْنٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهِ. Seorang laki-laki yang ditawarkan untuk melakukan perbuatan zina oleh seorang wanita yang dikatakan sini ذَاتُ حُسْنٍ وَجَمَالٍ. Ini cirinya, cantik, menawan, ya. Apalah semua bahasa yang bisa masuk di ciri wanita yang semua laki-laki tertarik. Ada wanita subhanallah, begitu laki-laki lihat semuanya suka. Semua laki-laki standarkan suka. Ada wanita mungkin relatif. Ini yang suka, ini tidak. Tapi ada wanita yang dikatakan dalam bahasa Arab ini dzatu husnin wa jamal. Jadi sudah cantik, menawan, tinggi, putih, segala macam kelebihan wanita yang sudah ada pada dia. Mengajaknya berzina. Lalu apa yang terjadi? Dia mengatakan, saya takut, ya, karena kepada Allah. Jadi tidak mau melakukan perbuatan zina tersebut. Tentu teman-teman, kalau wanita dzatu husnin wa jamal saja ditolak, bagaimana dengan wanita yang jelek, gitu kan? Kalau wanita yang menawan dan cantik aja ditolak sama dia, bagaimana dengan wanita yang jelek? Sebagian ulama memberikan gambaran kenapa wanita, kenapa laki-laki dibahasakan di sini. Padahal sebenarnya ini berlaku juga kalau ada seorang wanita, kemudian dia diajak berzina oleh laki-laki yang tampan, yang menawan, kemudian dia tolak karena Allah, insya Allah dia masuk dalam naungan ini. Tapi di sini umumnya kalau perempuan yang sudah mau melakukan perzinahan, apalagi punya kecantikan, menawan, maka umumnya terjadi. Jarang sekali tertolak. Bagaimana kisah Yusuf AS digambarkan dalam Al-Quran.
Allah mengatakan, kalau dia bukan melihat petunjuk dari Tuhannya, laula arra'a burhana rabbi, maka mungkin dia juga bisa terjerumus alaihissalam. Tapi Allah mengatakan dia termasuk ibadah kami atau hamba kami mukhlasin yang kami selamatkan. Manusia bisa tergoda, apalagi dengan wanita yang punya kedudukan, punya kecantikan. Tapi subhanallah, kita harus selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar selamatkan. Ya. Kata Atha bin Abi Rabah rahimahullah, seorang ulama masyhur dari kalangan tabi'in, tidak ada sesuatu yang saya lebih khawatirkan setelah umur saya 80 tahun pun kecuali fitnah wanita. Jadi walaupun sudah tua, karena fitnah wanita itu besar sekali. Mereka bisa dengan segala macam cara ditunggangi oleh syaitan. Kalau kita sedang menatap matanya, atau melihat hidungnya, atau melihat bibirnya, melihat kulitnya, rambutnya, bisa kita terpengaruh untuk melakukan perbuatan zina tersebut. Oleh karena itu harus betul-betul dibekali dengan iman yang kuat. Dan kita yakin hadiahnya adalah justru dapat naungan Allah di hari kiamat nanti. Pada saat orang lagi panas kita akan selamat. Banyak kisah berhubungan dengan masalah ini sudah pernah kita sampaikan. Tapi diantaranya seorang anak muda yang pada saat dia memang sangat tampan, dia terkenal sekali, hampir seluruh wanita di wilayah yang menyukai dia. Lalu kemudian ada seorang istri pejabat yang terkenal juga dengan kecantikannya, coba untuk menjerat dia masuk ke dalam rumahnya dengan pura-pura seakan-akan akan membeli dagangannya. Kemudian setelah masuk dalam lalu dijebak, dikatakan kau harus berzina dengan kami, dia dan dayang-dayangnya, si ratu itu atau si orang itu. Kalau tidak kami akan teriak dan mengatakan kau datang untuk memerkosa kami. Maka dalam kondisi seperti itu dia pun akhirnya mengatakan, ya Allah berikan aku petunjuk, aku tidak pernah melakukan perbuatan ini. Memang dia belum pernah berzina, dengan begitu tampannya dia Masya Allah, dan waktu itu dia belum menikah. Maka dia mengatakan, ya Allah aku selalu menjaga kehormatanku karenamu, maka selamatkan aku dari perbuatan ini. Tiba-tiba dia mules, kemudian dia pun dia minta ke kamar mandi. Pada saat itu perempuan ini mengatakan apapun alasanmu kau tetap akan melakukan perbuatan ini. Kemudian setelah itu dia masuk ke dalam WC. Entah kenapa setelah buang air dia terfikir untuk meletakkan sedikit bagian kotoran itu di tubuhnya. Pada saat dia keluar, perempuan itu karena orang terhormat, orang yang bersih, orang yang cantik, kemudian dia mengatakan begitu joroknya kamu. Dia mengatakan begini saya, maka dia pun diusir dari rumah tersebut. Maka dia sujud syukur pada saat keluar dari rumah itu karena tidak jadi berzina. Begitu luar biasanya anak-anak muda muslim yang memiliki keimanan yang luar biasa. Mereka menyelamatkan diri dari perbuatan zina ini. Dan bagaimana keadaan generasi muda muslim sekarang yang begitu luar biasa membuka pintu ini. Ya, Allah mengatakan wala taqrabuz zina, jangan dekatin zina, jangan mulai melihat, jangan mulai mendengar, jangan mulai mengetik, jangan mulai mengirim dan seterusnya. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah bilang innahu kana fahisha. Sesungguhnya itu perbuatan keji, wa sa'a sabila, itu seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Karena akan mempermalukan diri kita di tengah-tengah masyarakat di dunia dan di akhirat juga hukumannya berat, termasuk dosa besar gitu ya. Maka di sini butuh keimanan yang luar biasa dia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mutiara yang keenam, mutiara yang ketujuh dan ini adalah golongan yang keenam. Warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminu. Seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan. Tentu ini majaz, ya, sebuah kiasan. Ya, kalau tangan kanan keluarkan tangan kiri, kalau dalam akal manusia tidak tahu apa-apa gitu. Tidak ada masalah antara kanan dan kiri. Tapi ini bahasa kiasan. Artinya kalau tangan kirinya aja nggak tahu dengan apa yang dikeluarkan oleh tangan kanan, bagaimana dengan orang lain? Ya, kiasan gambaran agar jangan riak. Orang ini betul-betul ikhlas dalam bersedekah. Apa yang teman-teman keluarkan karena Allah, selesai dikeluarkan, lupakan sudah. Jangan diingat lagi. Bagaimanapun cara syaitan berusaha membisikkan kita agar mengenang lagi, lupakan. Ya, tidak usah khawatir. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata pun yang terlintas kecuali ada raqib dan atid, atau ada malaikat pencatat amal yang selalu mencatatnya. Sudah aman, gitu kan? Tidak usah khawatir dengan itu. Setiap amal soleh yang sudah kita kerjakan atau sedang kita kerjakan, kita ikhlaskan niat, kemudian kita tentunya berusaha untuk sudah lupakan saja, nggak usah dibahas gitu. Karena kadang-kadang sudah 10 tahun pun berlalu, syaitan masih bisikin kita pada saat lagi duduk di satu majlis, kemudian di situ terjadi pembicaraan tentang amal yang pernah kita kerjakan. Mirip misalnya, 10 tahun lalu kita haji, kemudian sekarang duduk sama beberapa orang, lalu ada yang cerita, dia riak, dia mengatakan, oh kemarin tuh saya haji tuh saya sempat menangis di Arafah, apalah segala macam, dia menceritakan tentang kehusyuannya. Apa gunanya? Jelas-jelas berarti riak, gak ada maksud yang lain.
Maka syaitan bisa bisikin Anda, kau kan juga 10 tahun lalu sempat menangis di Arafah. Ceritakan juga untuk menambah iman orang. Maka kemudian mulailah dia bicara tanpa dia sadari pahala yang sudah 10 tahun lalu bisa hilang karena dia riakkan, gitu kan. Maka harusnya hati-hati teman-teman sekalian. Pada saat Anda berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, tutup semuanya. Dan kalau perlu ditanya nama pun hamba Allah. Untuk apa sebut lengkap haji fulan, haja fulan, supaya disebutkan di mikrofon masjid, lalu kemudian diiklankan. Ya, ini untuk apa semua? Tidak ada tujuannya kecuali hanya untuk dipuji. Dan ingat teman-teman, semua orang yang melakukan perbuatan karena riya, apa yang dia harapkan dari pujian Allah akan berikan. Begitulah disebutkan dalam hadis sahih Bukhari Muslim tentang masalah 3 golongan. Yang pertama Allah siksa pada hari kiamat karena riya mereka. Yang pertama sekali adalah orang yang Allah berikan harta, kemudian dia menghabiskan di jalan Allah menurut pandangan dia. Lalu Allah bangkitkan, lalu Allah perlihatkan semua nikmat itu, kekayaan yang Allah kasih, dia infakkan hartanya segala macam. Lalu Allah tanya, apa yang kau lakukan dengan harta ini? Dia bilang tidak ada satu celah pun dan kesempatan untuk berinfak ya Allah di jalan kecuali saya lakukan karenamu ya Allah. Kata Allah SWT, kau telah bohong. Kau bersedekah ya, itu karena supaya dibilang kamu itu dermawan dan sudah diucapkan. Kau sudah dapatkan itu puji-pujian di mana-mana, itu sudah kau dapatkan, gitu kan? Jadi sudah dapatkan, maka diperintahkan agar kepada para malaikat agar menyeret wajahnya orang ini dilempar ke dalam api neraka. Ini orang yang berinfak jalan Allah seumur hidupnya. Yang kedua adalah yang Allah karuniai kepada dia jihad, mati syahid. Kemudian dia pun berjihad sampai dia terbunuh. Allah datangkan, Allah lihatkan itu bagaimana dia menguasai keterampilan perang, keberanian, menyerang musuh segala macam. Lalu dia tahu nikmat itu. Lalu Allah tanya, apa yang kau lakukan dengan semua ini yang saya kasih kepada kamu? Keperkasaan, keberanian, keterampilan. Maka dia mengatakan, ya Allah tidak ada kesempatan berjihad kecuali saya sudah melakukan itu karena kamu. Sehingga sampai aku terbunuh karenamu. Kata Allah SWT, kau telah berdusta. Di hari kiamat orang tidak bisa sembunyi lagi. Semoga Allah selamatkan kita dan ikhlaskan niat kita. Maka dia mengatakan, Allah mengatakan kau berdusta. Kau berperang sampai kau terbunuh agar kau dikatakan pemberani. Ya. Kau ini pemberani, kesatria. Dan sudah diucapkan. Jadi orang riya itu dapat itu pujiannya, dia dapat yang dia inginkan. Lalu kemudian diseret di atas wajahnya, dilempar dalam api neraka. Yang ketiga adalah orang yang Allah berikan ilmu, dia sibuk mengajarkan sana sini. Ya, Al-Quran dia ajarkan sana sini. Ada riwayat mengatakan ilmu, ada riwayat mengatakan Al-Quran. Lalu kemudian didatangkan, lalu diperlihatkan nikmat itu sama Allah. Bagaimana dia hafal Quran, bagaimana dia menguasai ilmu agama, bagaimana dia mengajar sana sini. Kemudian didatangkan hari kiamat. Allah tanya, apa yang kau lakukan dengan kelebihan yang aku berikan ini? Maka dia mengatakan, aku mengajarkan ya Allah di sana sini. Pagi dan malam hari gitu kan. Karenamu, kata Allah SWT, kau dusta. Kau melakukan itu agar kau dikatakan seorang yang alim, orang yang pintar, orang yang begini dan begitu. Dan sudah diucapkan, kau sudah dapatkan predikat-predikat yang kau mau itu. Maka dilemparkan, diperintahkan agar dilemparkan dalam api neraka. Maka hati-hati dengan masalah ini. Golongan yang ke-6 ini teman-teman menggambarkan kepada kita tentang masalah bagaimana ikhlas dalam beramal. Termasuk masalah sedekah. Keluarkan tanpa harus ada orang tahu. Tanpa harus diekspos di media. Tanpa harus. Ya. Udah antara anda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian salafus soleh bahkan subhanallah mereka berinfak sampai puluhan tahun. Tidak ada yang tahu kalau mereka berinfak. Nanti meninggal baru ketahuan karena terputus bantuan-bantuan tersebut. Ya, karena dia tidak pernah menyampaikan kepada siapapun. Kecuali memang ada beberapa infak yang harus terang-terangan itu berbeda. Tinggal anda kontrol niat anda. Seperti misalnya Nabi SAW kalau lagi mau membentuk pasukan untuk berjihad. Maka beliau SAW memanggil para sahabat untuk mengumpulkan sedekah mereka dan zakat mereka di masjid. Maka ada di antara sahabat dikatakan dalam riwayat membawa hartanya. Seperti kasus Umar membawa setengah hartanya. Abu Bakar membawa seluruh hartanya. Itu kan karena disuruh seperti itu beda. Di kantor anda. Pimpinan mengatakan ini ada masjid kita mau bangun, ayo siapa yang mau nyumbang silakan. Ini sekarang kita ada kotak amal, silakan nyumbang di sini. Lalu kita mulai memasukkan, itu lain. Itu apa boleh buat. Tapi kalau anda lagi sendiri, lagi jalan, ada orang miskin, lagi ada orang WA anda pribadi, japri anda, untuk apa diekspos? Untuk apa dibahasakan? Dan ingat teman-teman, dalam memberikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini, kata sebagian salaf, kita harus ya, meyakini kalau kita lebih butuh terhadap infak yang kita keluarkan daripada orang yang menerimanya. Ini kan persepsi harus diperbaikin nih. Sebagian orang berpikir orang miskin yang sedang dia berikan lebih butuh kepada dia. Sebenarnya bukan. Kita lebih butuh kepada fakir miskin itu. Karena sebenarnya kata sebagian ulama salaf, pada saat infak-infak itu diambil seperti perkataan Abdullah bin Mubarak, seorang ulama tabi'in. Pada saat
sedekahnya dibawa oleh orang-orang. Maka dia mengatakan sambil senyum, sungguh orang-orang ini membawa amal-amal kami ketimbangan amal kami tanpa upah. Nilainya misalnya 100 juta dikasih atau 1 juta diberikan infak. Maka nilai itu kita akan dapat. Si miskin ini yang mengambilnya, membawa ketimbangan amal kita tanpa upah. Secara kasat mata mungkin atau zahir dunia ini dia akan dapat uang itu dan dia pakai untuk kebutuhannya. Tapi sebenarnya kita sedang membawa nilai yang sama itu ke akhirat. Itulah makna perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, siapa di antara kalian yang bisa meletakkan hartanya di langit maka lakukanlah, karena tidak akan disentuh oleh tangan pencuri dan tidak akan dimakan oleh serangga. Artinya dia membawa ke akhirat amal-amal tersebut. Seorang pengusaha di Turki di satu masa dulu, tidak disebutkan kapan kisahnya, tapi ini dinukil oleh beberapa dai kita. Kemudian dia selalu saja diajak ngobrol sama teman-temannya sambil teman-teman itu mengatakan, semuanya pengusaha, kau ini kenapa tidak menabung hartamu? Tidak seperti kami, kau tidak sayang hartamu. Kalau kami ini sampai punya persiapan, ya, cadangan, simpanan, tabungan kami ada banyak. Kamu nggak ada, walaupun sama-sama maju gitu kan. Kemudian dia mengatakan, justru kalian yang tidak sayang harta kalian. Karena kalian menabungnya, kalau kalian meninggal kalian akan menjadi warisan itu. Kalau saya saking sayangnya dengan harta saya sampai saya bawa ke sana. Maksudnya bawa ke akhirat. Jadi dia rupanya selalu membagi hartanya setiap kali ada keuntungan. Sepertiganya untuk tambahan modal, sepertiga buat keluarga, sepertiga selalu disedekahkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hadits Bukhari menguatkan masalah itu. Yang lain bagaimana Nabi SAW menggambarkan dulu ada umat sebelum kita. 2 orang yang memiliki kebun yang bersebelahan, musim peceklik panas sekali, ada awan lewat di kebun, ya salah satu di antara mereka lalu terdengar suara mengatakan turunkanlah hujan di kebun fulan. Rupanya temannya yang di sebelah. Dia pun mengikuti awan tersebut, ternyata hujan betul-betul turun di kebun temannya tadi. Sementara orang semua lagi kepanasan, peceklik, bisa datang hujan hanya di situ. Dia penasaran, dia tanya temannya. Dalam hadis Bukhari ini, kata Nabi SAW, dia tanya, apa yang kau lakukan dengan kebunmu? Kenapa kok bisa peceklik begini hanya kau yang dapat hujan? Dia mengatakan, hasilnya saya bagi 3. Sepertiga buat saya kembalikan modal, sepertiga saya infakkan dulu, sedekahkan, sepertiga saya kembalikan modal, sepertiga saya gunakan untuk kebutuhan keluarga saya. Jadi memang ini adalah pintu yang luar biasa. Rahasia kaya, sukses adalah rutin bersedekah dan usahakan selalu ikhlas. Yang terakhir mutiara yang ke-8 dari hadis kita, dan ini adalah golongan yang ke-7, yaitu rajulun dzakarallah khalian fafadat ainah. Seseorang yang mengingat Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala atau apapun yang berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah janjikan seperti surga yang Allah ancamkan neraka, kemudian dia pun meneteskan air mata. Nah, ini orang insya Allah akan termasuk dapat ya, naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sering-seringlah teman bertafakkur, ya, mengingat tentang dosa-dosa kita masa lalu, kemudian sesali perbuatan itu. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala membuat hati kita terenyuh dan akhirnya meneteskan air mata, itu satu karunia yang luar biasa. Dalam sebuah hadis yang lain riwayat Muslim, tidak akan pernah disentuh oleh api neraka 2 mata yang meneteskan air mata karena Allah. Kapan dia menangis karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan selamatkan dia dari api neraka. Dan ini sebuah karunia yang luar biasa, modalnya cuma nangis. Di sini dikatakan fafadat ainah, kedua matanya menangis, dan ini menangis karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah bagian daripada ibadah. Anjuran bagaimana Nabi SAW menangis pada saat menyuruh seorang sahabat membaca Al-Quran di hadapan beliau. Kemudian beliau meneteskan air mata pada saat tiba dalam pada firman Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana hai Muhammad pada saat kami datangkan mereka dan kami jadikan datangkan kamu sebagai saksi pada saat itu. Maka Nabi SAW menangis ya pada saat itu. Dan berapa kali para sahabat mendengarkan tangisan Nabi SAW. Dan begitu juga para sahabat ridwanullah alim. Tapi semua karena Allah subhanahu wa ta'ala. Baik Anda karena sedang mengenang dan mengingat nikmat Allah yang besar. Anda masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa biologis, masih bisa berolahraga, masih bisa segala macam. Ini sebuah nikmat yang harusnya juga membuat seseorang mukmin tersentuh hatinya untuk bisa menangis karena bersyukur kepada Allah. Atau Anda menangis justru karena menyesali perbuatan-perbuatan dosa dan Anda khawatir masuk ke dalam api neraka. Nah, ini termasuk karunia tersendiri yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan nanti di hari kiamat. Tiket yang ke-7 yaitu orang yang menangis karena Allah subhanahu wa ta'ala dan dia akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat itu. Tentu ada hadis yang lain teman-teman sekalian yang juga pernah saya bahas ini tapi di bahasan yang berbeda tentang masalah hutang ya.
Ini kalau di sini 7 golongan. Ada golongan yang lain kata Nabi SAW, siapa yang mengutangkan orang atau memberikan tenggang waktu atau memaafkan utang tersebut, maka dia akan dapat naungan Allah di hari kiamat. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ini juga termasuk tambahan. Jadi bisa kita katakan golongan ke-8 sebenarnya. Saya akan tutup teman-teman dengan hadis yang 382 ya. Kita tambahkan sebuah hadis baru kita buka pertanyaan insyaAllah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala yaqulu yawmal qiyamah, Ainal mutahabbuna bijalali, al-yawma udhillun fi dhilli, yawma la dhilla illa dhilli. Hadis ini riwayat Tirmidzi. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Maksudnya karena Allah. Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku, di hari tidak ada naungan kecuali naunganku. Jadi ini kurang lebih penguat daripada apa yang kita bahas tadi. Intinya orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan teman-teman sekalian, mencintai karena Allah ini bisa lintas masa. Kalau kita mau mengejar sebuah keutamaan, maksudnya lintas masa ini seperti kita mencintai para sahabat, kita mencintai para tabi'in, itu termasuk ya bisa, insya Allah kita berharap dengan mencintai mereka, kita bisa bersama mereka nanti pada hari kiamat. Karena pernah Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, tidak ada hadis yang paling menyentuh untuk kami dibandingkan hadis Nabi SAW, Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan bersama dengan orang yang dia cintai. Karena aku mencintai Nabi SAW, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar, walaupun amalku belum mencapai amal mereka, agar aku bisa bersama mereka hari kiamat. Jadi sebenarnya kita bisa mencintai orang-orang soleh sebelum kita. Gitu kan? Di antaranya juga kita berdoa dalam Al-Quran digambarkan, Rabbana gfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wahai Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam keimanan. Maksudnya yang sudah meninggal terlebih dahulu. Gitu kan? Jadi kita bisa sebenarnya mencintai mereka. Tapi kalau kita mau khususkan adalah orang yang bisa saling bekerja sama kepada kita, dengan kita dalam masa hidup, ini juga masuk dalam bahasan kita. Yaitu orang masa hidup kita mengatakan saya mencintai kamu karena Allah. Kemudian kita menjalin hubungan agar kita selalu saling mengingatkan satu sama yang lainnya. Allahu a'lam. Ini bahasan kita insya Allah, dan kita akan lanjutkan nanti pertemuan akan datang dengan hadis 383 insya Allah. Masih di bab yang sama tentang masalah mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala.